Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin, dan yang keempat itulah swasembada. Roadmapnya sudah selesai, dan sekarang tahapan sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga. Butuh perpres, lagi dalam proses ya. Indonesia masih impor BBM puluhan juta kiloliter setiap tahun. Padahal negeri ini kaya sumber energi. Kini Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi tegas, impor BBM harus dihentikan secara bertahap. Targetnya jelas, swasembada energi nasional. Apa rencananya dan seberapa realistis target ini? Arahan pertama adalah menjaga kedaulatan energi nasional, tanpa intervensi pihak manapun. Energi diposisikan sebagai sektor strategis yang harus dikendalikan penuh oleh negara. Arahan kedua, memperkuat ketahanan energi. Saat ini, cadangan BBM Indonesia hanya cukup untuk sekitar 21 hari. Presiden meminta agar ketahanan ini ditingkatkan menjadi 3 bulan. Caranya melalui pembangunan fasilitas penyimpanan atau storage BBM di berbagai wilayah strategis. Arahan ketiga adalah mendorong kemandirian energi dengan menekan ketergantungan impor BBM. Saat ini, Indonesia masih mengimpor lebih dari 30 juta kiloliter BBM per tahun, baik bensin maupun solar. Angka ini dinilai terlalu besar dan beresiko bagi ekonomi nasional. Pengurangan impor akan dilakukan secara bertahap, seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan perbaikan tata kelola sektor energi. Arahan keempat sekaligus menjadi tujuan akhir, yakni swasembada energi nasional. Pemerintah menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri tanpa bergantung pada impor. Bahlil juga menyampaikan bahwa roadmap kebijakan energi nasional sudah rampung dan kini masuk tahap implementasi. Implementasi ini mencakup kerjasama dengan sejumlah negara, penguatan organisasi pendukung, serta percepatan regulasi. Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden atau perpres untuk mempercepat eksekusi kebijakan energi tersebut agar berjalan sesuai target. Jika target ini tercapai, dampaknya besar. Ketergantungan impor berkurang, APBN lebih kuat, harga energi lebih stabil, dan resiko gejolak global bisa ditekan. Swasembada energi juga berarti kedaulatan nasional semakin kokoh. Namun, tantangannya juga tidak kecil. Infrastruktur, investasi, teknologi, dan konsistensi kebijakan menjadi kunci keberhasilan roadmap energi ini. Bagi masyarakat, langkah menuju swasembada energi juga perlu dukungan bersama. Gunakan energi secara bijak, dukung produk energi dalam negeri, dan terbuka terhadap transisi energi yang lebih efisien. Bagi dunia usaha dan pemerintah daerah, percepatan pembangunan infrastruktur energi dan penyimpanan menjadi kunci agar target nasional ini benar-benar tercapai. Roadmap sudah ada, arahan sudah jelas. Kini publik menunggu satu hal, eksekusi yang konsisten dan transparan demi masa depan energi Indonesia. Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin, dan yang keempat itulah swasembada. Roadmapnya sudah selesai, dan sekarang tahapan sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga.
Butuh perpres. Lagi dalam proses ya. Kenal. Insya Allah hari ini kita lanjut. Kalau untuk menteri-menterinya itu menjadi anggota juga ya Pak Balil? Anggota. Karena anggota itu ada pemangku kepentingan dari masyarakat dan dari pemerintah. Ada pemerintah 7 menteri ya? Sekitar 7. Karena ketua umum DEN itu sesungguhnya adalah Bapak Presiden. Dan ketua harian yang menjalankan tugas-tugas sehari-hari itu adalah Menteri SDM. Tugas yang kalau untuk tahun ini dan Ya memang di dalam pedoman roadmap daripada energi kita ini kan berbicara tentang transisi energi, kedaulatan energi, kemudian kemandirian sampai kedaulatan dan ketahanan serta swasembada. Hal-hal ini merupakan bagian daripada fokus yang akan DEN kerjakan. Sudah barang tentu DEN ini akan berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini Presiden maupun Menteri. Jadi itu termasuk percepatan dengan pembangkit energi ini ya? Salah satu tugas DEN itu adalah membuat roadmap untuk nuklir dalam rangka mendorong energi baru terbarukan, energi bersih, dan teknologi tinggi. Itu salah satu tugasnya. Pak izin tanya, Pak soal Nanti kita tunggu. Kita baru mulai lantik hari ini. Tunggu dulu. Kita dilantik dulu baru kita dapat arahan dari Bapak Presiden ya. Pak soal tambang emas Martabe Pak itu bakal dikelola oleh BUMN ya Pak? Apa itu? Tambang emas Martabe Pak yang punya Agimkort Pak yang di Sumatera Utara. Hari ini saya mengikuti pelantikan Dewan Energi Nasional dulu. Setelah itu baru bicara yang lainnya. pelantikan Dewan Energi Nasional ya? Untuk urusan reshuffle kita harus serahkan semua itu hak prerogatif Bapak Presiden. Jangan menteri-menteri kan pembantu Presiden, jangan membuat gerakan tambahan. Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Bukan dari Golkar. Bukan dari Golkar. Apapun itu yang namanya menteri itu pembantu Presiden dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden. Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Ya, Pak Balil makasih ya. Makasih ya. Kasih ya Pak Balil. Indonesia masih impor BBM puluhan juta kiloliter setiap tahun. Padahal, negeri ini kaya sumber energi. Kini, Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi tegas, impor BBM harus dihentikan secara bertahap. Targetnya jelas, swasembada energi nasional. Apa rencananya dan seberapa realistis target ini? Arahan pertama adalah menjaga kedaulatan energi nasional tanpa intervensi pihak manapun. Energi diposisikan sebagai sektor strategis yang harus dikendalikan penuh oleh negara. Arahan kedua, memperkuat ketahanan energi. Saat ini, cadangan BBM Indonesia hanya cukup untuk sekitar 21 hari. Presiden meminta agar ketahanan ini ditingkatkan menjadi 3 bulan. Caranya melalui pembangunan fasilitas penyimpanan atau storage BBM di berbagai wilayah strategis. Arahan ketiga adalah mendorong kemandirian energi dengan menekan ketergantungan impor BBM. Saat ini Indonesia masih mengimpor lebih dari 30 juta kiloliter BBM per tahun, baik bensin maupun solar. Angka ini dinilai terlalu besar dan beresiko bagi ekonomi nasional.